Nah ini selanjutnya pemirsa, ini penyanyi favorit kamu nih, lagi sedih ya kan Za, lagi sedih banget. Bukan Nih, penyanyi ini. apa? Ini penyanyi? Hah? Emang dia punya apa lagi? Oh iya ya, dia punya band ya. Emang kamu taunya dia siapa? Ah, tukang pukul. Tukang pukul tuh gede badannya. Oh iya benar. Nih cuman ini kabarnya nih, Andika X Kangen Band ini katanya tuh lagi sering banget menangis selama ada di tahanan. Kira-kira ada apa lagi dengan Andika tuh, jangan-jangan dia dipukulin? Dia menyesal, Vi. Oh dia menyesal. Iya, iya Oh ya harus dong. penyesalan memang datangnya belakangan. Iya juga, tapi jangan sampai ntar begitu keluar dilakuin lagi gitu. Mudah-mudahan ini penyesalannya memang seterusnya. Iyalah, ada-ada aja lagi kan. Mukul pohon sana. Kita simak aja ya langsung. Ini dia berita selengkapnya. Coba gayanya gimana rambutnya dong? 3 minggu mendekam dalam tahanan, penyanyi Maesa Andika dikabarkan sering menangis meratapi nasibnya yang lagi-lagi harus menjadi penghuni Hotel Prodeo. Dan memang, sel tahanan seolah menjadi rumah kedua bagi pelantun lagu Yolanda itu. Faktanya, di usianya yang belum genap 30 tahun, catatan hitam yang diukir Andika lebih panjang dari arsip yang tersimpan awak media. Setidaknya tahun 2006 silam, sebelum namanya meroket sebagai musisi dan vokalis Kangen Band, Andika pernah mendekam dalam tahanan. Fakta itu diungkapkan oleh ibunda Andika dan produser musik yang pertama kali mengajak Andika rekaman. Saya kan memang dulu bawa Kangen Band dulu ke Jakarta. Tapi kan waktu itu posisi Andika memang lagi ditahan di penjara di Lampung. Pedih, penderita saat dia datang ke sini nangis-nangis bahwa saya di penjara lagi, luar biasa. Dosa apa aku, Mam? Saya capek ngadepin hidup ini. Kok selalu penjara dan penjara? Ya mungkin Allah itu nyoba saya. Kuat nggak saya cobaan segini besarnya? Sampai 5 kali dia di penjara. Ya, 5 kali Andika menjadi warga binaan. Pertama, karena kasus perkelahian di kampung. Kedua, karena melakukan penganiayaan terhadap teman sekampung yang diduga mencuri laptopnya. Ketiga, karena kasus narkoba. Tahun 2013, Andika kembali masuk penjara akibat melarikan Caca yang saat itu masih di bawah umur. Pasca menikahi Caca, penembang lagu Pujaan Hati itu dituduh melakukan KDRT hingga kembali dijebloskan ke dalam tahanan. Catatan hitam itu menabiskan Andika sebagai selebriti yang paling sering keluar masuk penjara. Lantas publik dan netizen pun bertanya-tanya, mengapa kisah hidup Andika seakan tak pernah usai dari drama di balik bui? Benarkah sejak kecil Andika punya masalah dalam mengendalikan emosi? Mungkinkah karena kekurangan kasih sayang sejak kecil Andika terbiasa mencari perhatian dengan menciptakan keributan? Gimana sih masa lalunya Andika? Ya masa lalunya kasihan juga, dia bilang. Butuh kasih sayang orang ini. Saya bilang tidak ada yang mungkin juga perhatian ke dia juga, ya kan. Makanya kalau ketemu saya sudah dianggap bukan lagi sebagai, kan dari manggil saya juga ayah. Ya sangat masa kecilnya ya sangat menderita lah ya, arti katanya orang tuanya nggak ngurusin. Nah ada itu dikasih ke orang tua ke saya, ke ini, namanya saya ganti. Andika Maesa, tadinya Budi Setiawan. Ya alhamdulillah dia saya urus jadi orang lah. Jadi artis ya. Ya susuk nakalnya sebenarnya dia nggak ngane-ngane, maksudnya ngumpulin anak-anak kecil seperti itu ya. Dia dia suka main-main gitu, suka ganggu anak-anak, kalau nggak nangis dia belum puas. Dikenal suka bikin onar sejak kecil, namun banyak sisi baik yang terlihat dari diri Andika. Setidaknya keluarga, teman, dan guru-gurunya di sekolah dasar menganggap Andika sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Bulan lalu kalau nggak salah sebelum dia punya masalah ini, kami temu pulang ngajar, dia negur, dia berhenti, mobilnya itu mobil apa kecil lah mobilnya itu, warna putih, ya warna putih. Dia negur buka kaca. Itu saya dengar kadang-kadang di TV itu dia yang punya istri lagi. Udah lagi Andika, saya bilang itu, jangan lagi kamu punya istri lagi ya. Malu Ibu Sukma ngelihat di TV itu. Ketawa lah dia. Sebenarnya dia itu ramah kalau sama-sama guru. Dan buktinya kami kemarin nggak negur, dia sudah buka kaca. Kami kan nggak tahu, kacanya kan agak gelap ya. Dia berhenti, dia buka kaca, dia negur kami. Semenjak dia jadi artis ini dia kadang suka
main ke rumah kawan-kawan yang lama gitu kan, datang gitu kan, ngajak makan, ngajak kumpul gitu. Termasuk kakak yang mengayomin adik-adiknya nggak sih Bang kalau untuk Bang Andika sendiri? Iya, termasuklah dia mengayomi kita, termasuk mendidik kita lah di arah kekerjaan yang sama gitu. Jadi dikasih tahu, oh, ini begini gitu. Begitulah kesan-kesan guru SD Andika. Sayang karena keadaan Andika tak menyelesaikan pendidikan dasarnya. Meski begitu Andika kecil tak menyia-nyiakan bakat seni yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Sambil berjualan cendol, Andika mengasah musikalitasnya dengan menjadi pengamen jalanan. Siapa sangka Andika bertemu rekan sesama seniman jalanan hingga akhirnya membentuk kangen band pada tahun 2005 silam. 2005 dia waktu di posisi lagi di Lampung ya. Di Lampung. Saya awal-awal Andika tuh kasihan. Saya nggak nyangka kalau dia tuh penyanyi. Ya, di awal karirnya performa Andika sempat diragukan produser, penyanyi dan musisi senior. Bagaimana tidak, saat itu industri musik tengah dikuasai oleh vokalis band berwajah tampan seperti Ariel Peter Pan, Pasha Ungu, Bam Samson hingga Giring Niji. Yang menarik saat aransemen dan syair lagu yang dinyanyikannya dianggap kampungan, Andika mampu meraih popularitas dalam sekejap. CD album perdana bertajuk Tentang Aku, Kau dan Dia terjual 500.000 keping hingga Kangen Band ditahbiskan sebagai grup band terfavorit 2007 versi sebuah televisi swasta. Ya kebetulan Andika walaupun orang bilang katanya ya begitu orangnya gitu, di meme kan sering digodain kan tuh, ya kan, dibikin meme apa gitu. Iya dia kalau ngomong perempuan ya ngomong itu fansnya banyak banget, yang cewek-cewek yang ngejar-ngejar dia juga banyak. Sampai sekarang juga masih banyak fans-fansnya. Ya, suka tidak suka harus diakui bahwa sebagai frontman Andika adalah magnet Kangen Band. Dengan paduan wajah unik dan gaya rambutnya yang ikonik, Andika memiliki nilai jual. Bahkan sebelum ditahan untuk yang kelima kalinya, Andika sudah menandatangani kontrak manggung di 60 kota. Namun sekarang sebagian jadwal tur 60 kota itu berantakan karena Andika menjadi pesakitan di tahanan Polresta Bandar Lampung. Sangat menyayangi dan menyesali sekali seperti itu. Apalagi dia ingin tur 60 kota ini kan jadi banyak kerugian buat dia sendiri kan gitu kan. Mudah-mudahan harapannya saya bisa bekerja lagi lah, bisa menafkahi anak istri saya, dan harapannya nggak ada lagi kejadian kayak gini, itu aja. Pengen pulang dari kemarin itu dia pengen pulang, tapi gimana rasa sakitnya tuh masih sedih. Saya nggak boleh nangis. Pokoknya nggak ada yang lihat dia boleh nangis, itu aja.